Gue mau nanya jujur ke kalian lebih percaya mana? Senior kalian di gym yang badannya gede atau fitness coach yang mendalami sains dan juga punya sertifikasi banyak? Banyak sekali orang yang miskonsepsi bahwa orang yang badannya besar itu 100% benar. Well, sometimes it's not the case. Tapi bukan berarti orang besar tersebut salah ya. Tapi ya nggak 100% yang dia bilang itu benar. Ketika kita mau berbagi ilmu ke orang, khususnya dalam dunia fitness, apalagi kalian sebagai edukator kan harus tahu basis sains dan juga data yang ada. Karena kalian nggak bisa untuk asal ngomong. Dan secara fundamental kalian juga harus tahu gimana manusia itu bekerja, apalagi sistem muskuloskeletalnya. Kita nggak bisa untuk asal sebut dan berpikir bahwa yang gue lakuin tuh pasti bener dan lu harus lakuin. Karena semua orang itu beda. Tapi kita juga nggak bisa ngasal dan seenaknya ngomong, oh nggak apa-apa dia ngelakuin itu. Kan semua badan orang itu beda. Jadi fitness itu sendiri punya dasar ilmunya. Kemudian di atas baru adalah variasi-variasi yang mungkin terjadi ketika orang tersebut punya struktur yang berbeda-beda. Jadi ketika awal banget gue nge-gym, tentu gue punya senior. Dan senior gue ini gak 100% bener. Dan gue banyak banget percaya dan belajar dari senior gue. Dan itu adalah salah satu metode pembelajaran yang menurut gue sangat-sangat bagus. Tapi ada beberapa ilmu yang memang diturunkan dari orang ke orang. Meskipun ilmunya salah, tapi karena udah turun terlalu lama, akhirnya dianggap menjadi benar. Dan menurut gue, ini tugas gue untuk sharing ke kalian biar latihan kalian jadi lebih produktif dan kalian lebih tahan terhadap miskonsepsi ataupun mitos ini. Jadi langsung aja kita lihat mitos-mitos apa sih yang beredar dan banyak orang percaya. By the way, gabung ke Akademi Fitness kalau kalian pengen belajar fitness lebih dalam. Miskonsepsi paling pertama itu adalah kita bisa matiin forearm kita di saat bicep curl. Gimana caranya kita bicep curl tanpa kena forearm? Jawabannya adalah nggak bisa. Kalau kalian pengen matiin forearm kalian, silakan gunting aja ototnya biar dia nggak aktif pada saat bicep curl. Pertama kita harus tahu dulu tentang anatomi otot forearm kalian, khususnya otot brachioradialis. Bayangkan karet merah ini adalah brachioradialis kalian. Salah satu fungsi yang penting dari brachioradialis itu adalah elbow flexion atau menekuk tangan kalian atau siku kalian ke dalam. Kalian bisa bayangin ototnya mengkerut. Salah satunya adalah dia membawa titik yang ini mendekati ke titik yang satunya. Dan ketika hal ini terjadi, ya terjadilah tekukan pada siku kalian. Pada saat hammer curl mungkin aktivitas ini akan sangat dominan. Tapi ketika sedang bicep curl bukan berarti hal ini tidak terjadi. Jadi ketika kalian melakukan wrist extension seperti menjatuhkan lengan kalian ke bawah seperti ini nggak akan banyak membantu karena otot brachioradialisnya akan tetap aktif. Satu-satunya case atau kasus di mana ini bisa membantu adalah ketika kalian ngelosin atau kalian lebih tidak mencengkram dumbbellnya dengan terlalu keras. Dan sebenarnya ketika kalian melemaskan grip kalian mau begini atau posisinya netral, itu tetap akan lebih baik ketimbang kalian begini, tapi kalian tetap genggam barbell atau dumbbellnya dengan keras. Jadi sebenarnya kunci dari latihan ketika kalian ingin mentargetkan satu otot itu adalah ketika otot tersebut yang menjadi otot yang lelah duluan. Jadi in case kalau misalkan kalian bicep curl dan forearm kalian pegel, kemungkinan besar ya bebannya terlalu berat. Jadi kalian bisa turunin dulu bebannya. Dan yang paling penting adalah jangan sampai forearm kalian itu terlalu nekuk. Loh, tadi kata lu kalau kayak gini nggak ngaruh. Tapi kalau kayak gini kok ngaruh? Jawabannya adalah karena adanya insufficiency. Ketika kalian ngelakuin curl dengan posisi forearm sudah memendek, di titik tertentu forearm itu udah nggak bisa untuk menggenerasi gaya yang efektif. Jadi itu kenapa forearm kalian tuh bisa kram kalau kalian lama-lama seperti ini. Jadi intinya adalah pertama tadi gue suruh turunin dulu bebannya. Yang selanjutnya adalah lepas aja gripnya, jangan terlalu kencang dan jaga menurut gue garis lurus pada forearm kalian. Jadi jangan terlalu seperti ini yang penting. Miskonsepsi ataupun mitos yang lain adalah ketika squat, lutut kita itu nggak boleh ngelewatin jari kaki kita. Katanya bisa bikin lutut kita itu cedera. Sebenarnya kunci dari lutut yang sehat dan squat yang nyaman adalah ketika kalian turun, kalian membiarkan lutut kalian itu bergerak secara bebas. Karena pergerakan lutut itu wajar untuk terjadi. Memang ketika kalian squat dengan pantat lebih nonggeng atau lebih hinge, kalian itu mengurangi tekanan pada lutut. Tapi kita juga menambah tekanan pada hip. Sedangkan jika kita squat lebih tegak dengan lutut lebih maju, stresnya memang lebih banyak ke lutut. Tapi bukan berarti itu hal yang buruk. Kita tinggal harus pilih aja yang mana yang kita mau untuk targetkan lebih banyak. Jadi yang terpenting itu bukan nggak boleh atau boleh squatnya lututnya lebih maju.
tapi lebih ke target kalian. Dan juga menurut gua ide yang bagus untuk kalian bisa rotasi tipe gerakan atau tipe squat di program kalian. Jadi mungkin sekitar 3-6 bulan kurang lebih kalian bisa untuk merotasi dan mengganti misalkan dari glute dominant squat jadi quads dominant squat. Jadi nggak ada salahnya untuk kalian pakai squat dengan lutut yang lebih maju untuk beberapa saat. Miskonsepsi yang lainnya adalah kalian harus mengunci belikat kalian biar lateral raise-nya itu nggak kena bahu kalian. Kalau misalkan kalian beneran mendalami biomekanik, kalian akan tahu bahwa sendi bahu itu nggak bekerja sendiri. Khususnya ketika mereka lagi naikin tangan kalian ke atas. Belikat atau scapula itu harus ikut bergerak dan juga berputar ke atas untuk mengakomodasi sendi bahunya. Kalau misalkan backnya dikunci dan sendi bahunya ini bergerak sendiri, maka shear force atau gaya yang diterima itu akan lebih dominan pada sendi bahu dan nggak bisa untuk dibagi ke segmen-segmen back kalian ataupun segmen-segmen tubuh kalian yang lainnya. Mungkin ini akan lebih berasa pada gerakan menarik, dimana kalau kalian mengunci back kalian, otot back kalian itu yang ada di tengah khususnya itu nggak akan mengalami perubahan panjang, alias mereka itu selalu di posisi yang pendek. Dan ini nggak akan efektif untuk memberikan stimulus hipertrofi. Yang bagus gimana? Yang bagus adalah ketika kalian membiarkan pundak kalian jatuh ke bawah dan back kalian itu kebuka lebar. Tujuannya adalah biar otot backnya itu melalui full range of motion. Miskonsepsi yang lainnya itu adalah ketika kita mau semakin besar, kita harus latihan lebih sering. Apalagi semakin gede, pokoknya kita harus latihan sehari 2 kali, seminggu 6 kali. Hal ini bisa bekerja untuk kalian yang nggak natural. Untuk kita yang natural, recovery kita itu akan lebih lambat. Apalagi untuk natural yang badannya gede. Ibarat ketika kita punya rumah, rumahnya rusak. Semakin besar rumahnya, maka tukang kita itu harus benerin rumahnya dengan waktu yang lebih lama. Karena rumahnya lebih gede. Sama seperti badan kalian, ketika ototnya itu membesar, semakin sering kalian hancurin, semakin intens kalian hancurin, maka recovery-nya itu akan semakin lambat. Kecuali kalau kalian nggak natural, di mana recovery kalian itu lajunya akan lebih cepat lagi. Belum lagi jika kita memperhatikan istirahat. Otot kita itu butuh waktu untuk pulih. Dan jangan salah, ketika kita latihan beban, bukan cuma otot kita doang yang kena stres, tapi sistem saraf, psikologi, dan juga mungkin struktural badan kalian seperti tendon, ligamen, sendi kalian juga akan kena stres semuanya. Jadi mungkin kalian pernah ngerasa kalian latihan kaki di hari Senin, hari Selasanya kalian latihan upper body, misalnya chest ya, tapi kalian ngerasa di hari Selasanya kalian masih capek. Ini kenapa? Ya simple, karena yang kena stres bukan cuma otot kaki doang, tapi lebih ke satu sistem tubuh kalian. Itu kenapa latihan yang terlalu sering itu bisa jadi membuat kalian tidak recover tepat waktu. Menurut gua, kalian bisa untuk pilih seminggu 4-5 kali maksimal untuk latihan, kalau misalkan kalian memang ingin recovery kalian itu optimal. Miskonsepsi atau mitos yang sering dibawa juga oleh senior kita, ketika dulu gue juga percaya, yaitu adalah high reps untuk toning dan high load atau beban berat untuk biar otot kita jadi gede. Jadi kalau misalkan kalian mau kering, kalian harus high reps. Kalau kalian mau gede, kalian harus high load. Menurut gue ini kurang tepat. Jika kita lihat data sainsnya, sebenarnya repetisi hipertrofi itu nggak seketat itu. Dan berjarak bahkan dari 5 reps sampai 30 reps. Jadi ide bahwa repetisi untuk hipertrofi itu 8-12, ini juga kurang tepat. Emang kenapa kok high reps dan high load itu bisa menghasilkan hasil yang sama? Kita harus tahu dulu kalau misalkan kita mau membesarkan otot, kita harus memperhatikan mechanical tension. Jadi tanda penting dari adanya mechanical tension adalah ketika repetisi kalian itu melambat atau kalian udah nggak bisa angkat lagi bebannya. Atau biasa kita bisa bilang failure. Perbedaan antara repetisi yang tinggi atau beban yang tinggi itu cuma ada pada urutan perekrutan motor unit ataupun serat otot aja. Motor unit itu ada 2. Ada slow twitch atau yang small motor unit dan juga fast twitch atau yang big motor unit. Ketika kalian menggunakan repetisi yang lebih tinggi, maka ini duluan yang akan direkrut. Ketika mereka ini udah mulai capek, mendekati gagal, maka ini akan direkrut atau big motor unit baru akan direkrut di urutan yang lebih terakhir. Sedangkan ketika kalian menggunakan higher loads atau beban yang lebih berat, maka ini akan direkrut secara bersamaan. Sehingga dua-duanya selama terrekrut semuanya dan diaplikasikan mechanical tension, itu mereka akan berkembang secara baik. Apalagi untuk
fast twitch muscle fiber. Jadi kalau kalian pengen untuk berlatih dengan stimulus yang lebih bermacam, kalian bisa untuk merotasikan rep ranges ini. Misalkan bulan 1 sampai 3 kita menggunakan 5 sampai 8 repetisi. Kemudian kita naik di bulan selanjutnya 8 sampai 12. Kemudian naik lagi dari 12 sampai 15. Kemudian naik lagi dari 15 sampai 20 begitu seterusnya. Jadi kalian bisa menggunakan rep ranges ini atau berupa stimulus yang baru ini ya, kita bisa bilang itu dengan lebih efektif dan efisien. Karena memang nggak sepengaruh itu, tapi lebih ke pembaharuan stimulusnya aja. Jadi gue harap kalian nonton sampai habis dan gue mau jelasin bahwa apa yang gue jelasin di sini itu bukan bermaksud menggurui, tapi gue pribadi ingin berbagi kalian biar kalian tuh nggak gampang untuk kemakan miskonsepsi yang ada di dunia fitness ini. Gue harap kalian langsung aplikasiin ke latihan kalian dan jangan lupa komen di bawah apa yang kalian rasain setelah kalian udah nggak percaya lagi sama mitos-mitos yang gue sebutin. Gue Onyx Jaya, sampai jumpa di video yang lainnya.